pembelajaran online dengan maksimal, perlu adanya dukungan tenaga ajar yang ahli. Nah, itu kan bisa kita sisipkan. Jadi tidak harus yang memang harus kontra negatif. Tapi pernyataan negatif itu yang terjadi di penelitian Bapak, kemudian cari, oh ya memang untuk menguatkannya kita akan cari literatur yang mendukung tersebut. Harus diberikan kayak tadi. Ternyata di Indonesia belum bisa menjalankan pembelajaran online dengan baik karena tenaga ajarnya belum siap. Nah, terus cari pendukungnya. Salah satu aspek pembelajaran online biar terselenggara dengan baik itu membutuhkan tenaga ajar yang handal. Nah, itu yang bisa kita gunakan sebagai referensi. Jadi tidak bernegatif juga, konotasinya tidak negatif, tapi yang mendukung statement dari Bapak dalam konteks negatif tersebut atau problemnya Ya, itu. artinya, Mas Manaf, artinya ketika kita mengatakan negatif itu ada pihak lain yang mendukung tapi berkontra dengan kita. Itu kan gimana tuh? Bukan kontra nantinya, Ya, bukan kontra dengan statement Bapak, tapi di Indonesia secara penelitian Bapak itu kan belum ada tenaga kerja yang mumpuni untuk mengajar. Nah, di luar negeri itu sudah meneliti hal tersebut ataupun di pembahasan yang lainnya itu dia sudah menyatakan bahwa ini penting untuk di aspek ini tuh penting untuk bisa memperkuat penelitian ataupun memperkuat pembelajaran online topiknya Bapak seperti itu. Jadi dalam pencarian referensinya itu literaturnya tidak harus yang menyatakan bahwa ini terjadi juga kekurangan tenaga ajar yang profesional mengurangi pemahaman siswa di pembelajaran online. Itu tidak harus seperti itu semua, tapi nanti bisa kita ambil dari sudut pandang yang lainnya gitu. ya, kalau gitu itu yang saya keliru cara pikirnya tadi itu. Iya. Bingung Jadi juga kalau negatifnya di mana ini nggak ketemu. ya betul. Karena kalau penelitian sisi negatifnya itu mungkin hanya terjadi di sini, Ya, terjadi dalam penelitian Bapak, tapi literaturnya tidak ada. Karena novelty atau kebaruan yang ingin Bapak munculkan itu berasal dari permasalahan yang Bapak angkat gitu. oke. Jadi nanti aspek yang mendukungnya itu literaturnya berasal dari statement yang oh biar cocok gitu, sesuai. Karena kalau negatif yang Bapak sampaikan di situ mungkin tidak akan ketemu Ya, ya. gitu. Oke, oke, kalau itu yang fungsi ya. Nah, lalu yang ketiga, kan tiga, tiga itu kan tidak perlu ditambah literatur ya, Mas ya. Tinggal hanya menyampaikan apa yang kita inginkan sebenarnya ya. Betul. Jadi Kita yang uraikan semua penelitian Bapak mulai dari tujuan riset, ya, hipotesa yang muncul, terus novelty yang Bapak tawarkan itu apa, perbedaan dari dengan penelitian yang lampau seperti apa nanti disampaikan di situ. ini konsen kita dengan literatur apa support kita itu di nomor satu dan nomor dua saja ya. Betul. Ya, makasih Mas. Coba lagi. Sama-sama Pak Carlo. G. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Mungkin kita diskusikan apa perihal tentang penyusunan artikelnya. Oh ini masih asar ya, waktu asar ya. Jadi ada Bapak Ibu yang Ibu Kardiana masih masih menunggu asar gitu. Baik Bapak Ibu kalau ada yang mungkin eh, masih dalam waktu asar ataupun ingin beribadah dulu monggo. Nanti kita kita sampai jam berapa ini Mbak Angel? Kita sampai jam 5 Mas Wildan. Nanti sampai jam 5 Bapak Ibu. Jadi Iya. masih cukup longgar untuk Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas lain. Oke, baik kalau Bapak Ibu mau ibadah dulu, monggo. Dan yang lainnya, mungkin karena ada perbedaan waktu ya, perbedaan waktu di setiap daerah, mungkin dari Bapak Ibu yang sudah menjalankan ibadah sholat, bisa kita lanjutkan lagi. Gitu. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Mas Wildan, Baik Ibu. ya, saya baru bergabung ini ya untuk di rumah Scopus ini. Saya ingin tanya, trik yang cepat itu untuk bisa publish gitu ya. Apa sih yang harus
kita lakukan atau triknya ya, trik-triknya itu. Mungkin itu. Oke. Uh, untuk proses publish memang ada beberapa aspek nanti yang mendasari itu, Bu. Tapi kalau mau dari penyusunan nanti Enggak, diberikan berapa? tips dan triknya. Misal Bapak Ibu mulai dari menyusun artikel berdasarkan hasil penelitian itu kita bisa susun dulu kerangkanya. Kerangkanya kita susun sebagaimana Bapak Ibu nanti menyampaikan materi yang ingin disampaikan. Terus dalam penyusunan artikel tersebut Bapak Ibu jangan apa namanya? Jangan melimpahkan keseluruhan hasil penelitiannya, tapi nanti dipilah bagian mana yang penting menurut Bapak Ibu, kita kemas menjadi satu artikel yang utuh dengan kerangka yang nantinya sesuai dengan anatomi dari kita. Terus kemudian saat Bapak Ibu sudah selesai, kumpulkan referensi itu. Saat awal mengumpulkan referensi, jangan kita baca dulu. Kita kumpulkan sebanyak mungkin, nanti saat Bapak Ibu menyusun, baru kita akan baca satu persatu. Cara pembacanya itu juga ada langkah yang efektif. Kalau Bapak Ibu membaca dari ujung atas sampai conclusion di bawah, itu juga akan memakan waktu. Jadi nanti ada tools, kita bisa gunakan alat yang memperlihatkan bagian mana yang ingin kita cari. Jadi Bapak Ibu mencari kata apa, akan ditunjukkan di situ. Nah, seperti itu. Untuk proses penyusunan memang ada cukup detailnya, nanti bisa kita sampaikan di produk-produk kami. Dan saat Bapak Ibu proses setelah submit, itu memang ada faktor yang apa namanya? Faktor yang mempengaruhi juga cepat atau lambatnya. Kalau prosesnya Bapak Ibu cepat, itu biasanya kita akan cari dari jurnal yang tenggat waktu penerbitannya itu cepat. Bisa jadi setiap bulan menerbitkan, per 3 bulan menerbitkan, ataupun per 4 bulan. Itu kan masih rentan waktu yang cepat. Dan prosesnya itu juga akan cepat. Jadi dari proses submit sampai ke publish itu ada tahap-tahapan yang harus Bapak Ibu lalui. Dan itu kita tidak bisa intervensi kepada jurnal. Kita harus menunggu dan mungkin cross-check berkala dengan jurnal, komunikasikan bagaimana progres dari artikelnya, sampai mana pengecekannya, sampai mana progres dari jurnal artikel saya kepada jurnal, dan Bapak Ibu nanti bisa menanggapi di saat setelah submit. Seperti itu. Jadi faktornya nanti dilihat dari jurnalnya ya Bu, prosesnya berapa lama, penerbitannya itu ada mereka ada timelinenya dan itu sudah di-share melalui artikel yang sudah diterbitkan ataupun sudah disampaikan di author guideline. Jadi nanti untuk prosesnya ya itu dan mungkin lebih spesifik Ibu ingin kita bahas trik and tipsnya yang bagian mana ini Bu? Mungkin lebih kepada tulisannya ya, Mas Wildan. Nah, untuk penulisannya, jadi nanti Ibu penyusunan itu kita akan lihat prosesnya dari penyusunan kerangka. Nah, itu akan lebih cepat karena outline yang ingin kita susun menjadi artikel itu sudah tersusun, kita tinggal menyisipkan referensi-referensi. Gitu. Jadi tipsnya dari kami itu susun dulu kerangkanya. Kerangka yang tadi disampaikan oleh Pak Carlo itu bagian-bagian partnya adalah introduction, itu bagian what is known, what is unknown, kemudian how and why, itu bagian dari introduction. Terus ada 5 kalimat, kita tuliskan kalimat pokoknya, baru nanti kita akan sisipkan referensi. Itu langkah yang sangat efektif kita gunakan di Rumah Scopus, dan itu prosesnya bisa menjadi cepat dan terarah. Apa namanya? Pembahasannya tidak kemana-mana Bapak Ibu. Jadi yang perlu saya pesankan ke Bapak Ibu kalau penyusun artikel nantinya jangan sampai pembahasannya tuh melebar ataupun meluas. Kita harus persempit pembahasannya, semakin dalam gitu.
Jadi bukan kita meluas ke banyak hal, semakin kompleks, tapi satu hal kita bahas secara mendalam. Seperti itu. Kan template di masing-masing jurnal itu kan berbeda-beda ya. Oke. Untuk mungkin masalah tabel ataupun gambar itu kan ada yang Hmm. eh, mungkin tidak perlu untuk secara detail gambar, tapi lebih kepada pokok pembahasan atau secara analisisnya. Nah, itu yang kadang kala juga mungkin Hmm. jadi satu permasalahan juga. Kemudian dari referensi, ada yang sistem penomoran ya, kalau nggak salah itu Oke. kan ya buk- eh, kalau saya melihat dari beberapa jurnal itu Nah, ya mengutamakan juga yang Mendeley ataupun yang lain ya, Mas ya. Nah, itu oke. juga menjadi satu kendala kalau saya melihat dari hal-hal yang mungkin belum terbiasa kita untuk Oke. membuat daftar pustaka itu yang mengikuti yang template dari jurnal yang dimaksud gitu. Kan ada Oke. penomoran kita, misalnya di tulisan di latar belakang saat itu ada tulisan si A misalnya. Jadi waktu nanti di ini harus satu gitu, menunjukkan satu itu ya. Seperti itu kan? Ya. Nah, ini Bu, nanti Bapak Ibu memang kita sudah dipermudah dengan adanya ini ya, aplikasi-aplikasi digital dalam penulisan yang bisa mendukung pekerjaan Bapak Ibu. Jadi, semisal hal-hal teknis seperti itu, nanti kita tidak usah membingungkan lagi ya, apa atau namanya tidak usah kita hiraukan, itu sudah nanti bisa otomatis. Nantinya Bapak Ibu ada aplikasi namanya Mendeley Ibu. Mendeley itu secara digital akan memudahkan Ibu dalam penyusunan referensi ataupun perubahan style dari target jurnalnya sesuai dengan template. Nah, gaya selingkung setiap jurnal kan berbeda-beda Ya. dan gaya referensi itu juga berbeda-beda. Nah, dengan alat aplikasi Mendeley, Ibu bisa dengan mudah merubah apa namanya style dari citasinya. Jadi daftar pustaka udah tidak usah Ibu hiraukan lagi, sudah tinggal klik sesuai dengan perintah yang diberikan oleh jurnal, Ibu sudah beres, sudah bisa menyelesaikan perubahan style dari citasinya. Nanti daftar pustaka juga akan menyesuaikan. Jadi kadang yang membuat kita kerepotan itu adalah menuliskan daftar pustaka sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Nah, itu kan ada yang miring, nanti nama jurnal ada yang Hmm. disingkat, ada yang, wah pokoknya banyak sekali. Setiap gaya selingkung ataupun style citasi itu punya karakteristik yang Beda-beda. berbeda-beda Ya. dan gaya penulisan beda-beda. Nanti Bapak Ibu saya kasih trik, gunakanlah Mendeley. Di situ nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk bisa menyelesaikan daftar pustaka dan citasinya. Gitu. Tapi ada juga yang sesuatu yang memudahkan ya. Saya nggak tahu pendapat itu benar atau tidak. Dari judul aja sudah menarik dari pihak jurnal mungkin untuk tertarik untuk menerbitkan punya kita. Style atau gaya tata bahasa sehingga kalau saya bilang dari ya kita biasanya kan pengaruh variabel ini terhadap ini ya Pak ya. Tapi Oke, di dimodif supaya menarik ke jurnalnya nggak seperti yang kita tulis itu. Itu kan iya teknik ya. Nah, untuk supaya dari pihak jurnalnya juga. untuk cepat untuk dipublish gitu. Walaupun secara isinya juga diperhatikan, tapi Iya. dari judul itu menjadi satu hal yang utama juga. Nah, nah, betul Bu. Jadi saya terlewat tadi. Memang aspek judul itu sangat penting untuk kita berikan judul yang menarik ya. Kalau tadi Ibu sebut juga kita sering memberikan judul seperti pengaruh ataupun hubungan antara. Nah, itu sudah kita tinggalkan Bu. Untuk penulisan artikel, kita akan lebih concern pada aspek yang ataupun komponen yang kita akan sampaikan di penelitiannya. Dalam penelitian tersebut hasilnya bagaimana, Ibu langsung jadikan judul gitu. Jadi triknya seperti itu. Tidak Bapak Ibu masih ngambang. Kalau hubungan antara variabel 1 2 itu kan masih mengambang, belum muncul apa yang muncul kontribusi dalam penelitian ini.
Nah, itu yang nantinya bisa menjadi salah satu trik saat Bapak Ibu ingin menuliskan judul di awal. Gitu. Mas Tampilkan Wildan apa? bisa kasih contoh nanti, Boleh, 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 boleh. termasuk pun teknik yang Mendeley tadi ya. Boleh, mungkin Boleh, boleh. Ibu ingin melihat bagaimana prosesnya, bisa? ya. Oke, bentar. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Oke, nah ini mungkin sedikit saya ulas tentang bagaimana penyusunan judul tadi yang saya sampaikan, bahwa kita perlu menyampaikan hasil penelitiannya. Di dalam judul itu harus memiliki eh, apa namanya, sebuah greget ya, biar terlihat menarik. Jadinya Bapak Ibu tidak memberikan judul yang ngambang tanpa adanya maksud dan tujuan yang jelas. Nah, ini seperti contoh di sini Bapak Ibu bisa lihat. Kalau sebelumnya ini adalah coping strategi, religious coping strategi yang efektif ataupun tidak. Awalnya itu judulnya dari peserta ini artikel dari peserta juga. Di sini beliau menyatakan bahwa religious coping tidak ada ini hubungan antara student, stres pelajar dengan apa namanya, strategi copingnya itu bagaimana. Tapi tidak dimunculkan nih apa yang selanjutnya dalam strategi religius coping strategi ini, apa yang menjadi aspek paling pentingnya. Nah, itu harus kita munculkan sekalian nih Bu, biar dalam judul ini menyampaikan hal yang jelas dan gamblang. Tidak kita tutup-tutupi lagi, tapi maksud dan tujuannya harus kita sampaikan secara clear di sini. Dan berikan kontribusinya ini. Ini adalah signifikan kita menyebutnya. Jadi signifikansi ini biasanya muncul dalam artikel dari hasil penelitian Bapak Ibu. Hasil penelitian Bapak Ibu pasti punya kontribusi. Kalau ada meningkat, nanti bagaimana peningkatannya berpengaruh apa? Nah, ini kita yang munculkan di sini. Kita munculkan langsung pada judul. Gitu. Jadi bukan lagi kita menyampaikan hubungan antara variabel satu dan 2 dan 3 itu, tapi kita harus munculkan signifikansi. Signifikansi ini. Gitu. Itu untuk judul, trik dan dari Rumah Scopus, kita harus munculkan signifikansinya. Dan jangan terlalu banyak menyampaikan variabel. Ataupun dari hasil penelitian Bapak Ibu, mungkin variabelnya banyak, jangan kita sampaikan semua. Tapi kita pilih mana variabel yang cocok, ataupun mana pembahasan yang ingin Bapak Ibu angkat menjadi satu artikel. Kita split, kita pisah, ataupun kita pecah dulu penelitiannya, biar nanti pembahasan dalam artikel tersebut tidak terlalu luas. Gitu. Karena kalau terlalu luas, itu pembahasannya, tulisan kita juga terlalu banyak. Dan di jurnal, mereka sudah memberikan ini ya, batasan untuk jumlah kata yang ditoleransi oleh mereka. Jadi ada batasan kata yang harus kita penuhi. Kalau lebih dari batasan kata tersebut, berarti siap-siap saja untuk di reject. Seperti itu. Terus yang kedua, ini kita akan praktekkan bagaimana sitasi ya Bapak Ibu. Nah, ini sitasi yang bisa Bapak Ibu lihat kan di sini, sitasinya itu menggunakan style apa. Dan tandanya kalau menggunakan Mendeley itu akan lebih gelap boldnya. Ini bloknya akan lebih gelap daripada teks yang lain. Itu tandanya bahwa citasi di paper ini menggunakan citasi Mendeley. Ini ya, ini stylenya, daftar pustakanya itu sesuai dengan kaidah penulisan juga. Jadi setiap stylenya itu punya gaya penulisan yang berbeda-beda.
Dan setelah kita selesai menulis, kita biasanya kan mengikuti template dari jurnal. Dari template jurnal itu mereka memberikan style atau gaya citasi yang berbeda-beda. Di sini Bapak Ibu sudah bisa menggunakan Mendeley, itu akan lebih enak. Tinggal kita lakukan perubahan dengan sekali klik saja. Biasanya kalau angka menggunakan IEEE, kita klik saja di sini. Ini akan memproses bagaimana penulisan yang sesuai dengan IEEE. Nih. Jadi angkanya muncul dan tadinya penulisan mungkin kalau Bapak Ibu lebih detail di sini penulisan nama jurnal juga akan berbeda. Jadi itu sudah diselesaikan dengan alat ini. Tidak usah Bapak Ibu pusing-pusing lagi memikirkan bagaimana citasinya, itu sudah kita selesaikan dengan alat yang namanya Mendeley. Seperti itu. Ini juga banyak. Di sini Bapak Ibu jangan khawatir. Ada cuma ada 10 nih Mas citasinya. Di sini semua citasi itu sudah tercover oleh Mendeley dan insya Allah kita bisa menemukan berbagai macam style atau gayanya. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal cari saja get more style-nya. Tutupan sebentar. Oke, saya ulangi. Di sini pilih get more style. Yang penting jangan dicari. Nah, ini adalah style-style yang sudah terdownload. Dan kalau Bapak Ibu belum ada, misal Harvard. Harvard, ini Harvard tuh banyak sekali. Di sini tinggal dipilih saja. Bapak Ibu tinggal ketik sesuaikan dengan permintaan jurnal. Sudah beres. Jadi triknya untuk Bapak Ibu bisa menulis dengan mudah itu adalah kita manfaatkan semua alat-alat digital yang tersedia di ini ya di dunia gitu. Dari mulai ini Mendeley itu sudah bisa memudahkan penulisan Bapak Ibu gitu. Oke, begitu Ibu Zunaida. Iya, Mas. Monitor. Oke, siap. Oke, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Boleh nyambung dari Ibu. Permisi Mas, Ya, aku ingin bertanya. boleh? Eh, Mas, aku mau nanya tentang gimana ya caranya kita bisa menemukan SLR dengan tepat. Terus cara nentuin novelty dari manuskrip kita tuh gimana caranya Mas? Karena itu kan juga sering jadi kendala ya. Paling gitu aja. SLR Eh, atau literatur Sistem reviewnya. literatur review, ya. Kalau systematic literatur review itu model ininya. Tapi kalau menemukan literatur untuk tulisan ini nanti berbeda Bu caranya. Yang mana Ibu? Eh, nggak kan gini, kan aku kan backgroundnya itu IT ya. Oke. IT. Nah, aku tuh udah banyak banyak baca paper-paper kayak gitu juga. Cuman kadang aku masih nggak nemu. Itu kan kalau SLR itu kan eh, nyari apa kekurangan dari paper sebelumnya, benar nggak sih? Iya. Ya kan. Nah, mm, ini aku masih bingung tuh gimana kita tuh melihat titik kekurangannya itu di part mana, di bagian mana untuk paper paper yang sebelumnya gitu. Maksudnya itu gimana gitu, Mas? Aku nggak ngerti. Ya, sedikit menjawab sebatas pengetahuan saya ya Bu, karena saya juga tidak expert di bidang itu. Tapi secara XLR itu sebenarnya kita nanti tidak melihat secara
kekurangan satu artikel saja, tapi nanti kita bandingkan dengan beberapa artikel yang topiknya sama. Jadi kalau melihat satu artikel itu kurangnya di mana, harus kita bandingkan dengan penelitian yang lain. Jadi Ibu cari triknya, bisa cari topik yang sama untuk penelitiannya, terus kita persempit nanti. Misal satu topik khusus tentang tadi, kita contohkan apa ya? Pembelajaran online ya, pembelajaran online. Itu tentang digital learning for higher education atau untuk sekolah Ambil menengah. sekolah ini soalnya. Sekolah Enggak menengah. ya? Berarti nanti Ibu cari, temukan semua itu, dan kerucutkan dengan permasalahan yang sama. Misal permasalahan yang Ibu ingin angkat itu apa, kita harus cari artikel yang membahas permasalahan yang sama. Nah, baru di situ ketemulah, semakin mengkerucut literatur yang Ibu temukan, itu baru kita nanti bandingkan satu persatu. Dari hasilnya ini menyatakan apa, dari hasilnya ini menyatakan apa. Dan itu nanti dikemas dalam satu rangkaian menjadi tipe artikel review, gitu, SLR itu. Gitu, Bu. Ya, oke oke. Kalau novelty gimana, Mas? Kalau novelty yang muncul, kalau novelty itu biasanya kita ada temuan khusus, baru nanti kita bisa sampaikan novelty-nya apa, atau perbedaan dalam penelitiannya. Kalau review kan biasanya kita hanya melihat bagaimana perbedaan antar artikel-artikel yang Ibu review itu. Biasanya secara novelty memang tidak terlalu kuat, tapi itu bisa kita gali lagi dari penelitian yang terdahulu. Bagaimana penelitian yang satu topik dengan Ibu, terus baru kita angkat sebagai novelty. Perbedaan yang muncul itu apa? Saya menggunakan pendekatan ini dalam penelitian saya. Penelitian yang lain tidak ada pendekatan ini. Nah, itu menjadi satu novelty. Itu. Jadi jadi nggak hanya inovasi aja ya, jadi termasuk metodologi juga termasuk novelty ya, Mas ya. Betul. Karena nanti hasil yang didapatkan itu juga akan berbeda. Gitu. Oke oke. Tapi Mas mau nanya sekali lagi nih, poin pentingnya nih ya, titik-titik poinnya itu apa sih yang membuat kita tuh bisa keterima gitu loh paper kita di jurnal internasional? Apa sih yang dilihat, kan mungkin Mas Wildan udah expert Iya. lah ya. Itu apa? Terus satu lagi ya, kebetulan kan aku jurusan cyber security ya. Nah, topik yang aku ngambil ini untuk tesisku ini dia agak apa sih? Itu sebenarnya referensinya itu kurang banget gitu loh Mas. Nah ini apa aku salah ya ngambil itu ya? Referensinya kurang. Nah ini Oh, untuk mengatasin referensi kurang ini piye Mas? Gimana gitu loh Mas? iya. Oke, Mm-mm. Bu. Mungkin saya menjawab salah satu tadi yang pertanyaan pertama, nggih, tentang Ya. bagaimana tipsnya biar kita mudah untuk diterima oleh jurnal. Jadi memang tidak ada tips yang valid untuk itu, tapi kita mencoba dengan melihat aspeknya. Yang pertama itu adalah referensi yang Ibu gunakan itu berasal dari jurnal-jurnal yang terbaik. Jadi kuatkan dulu di bagian referensinya. Di referensi itu juga akan mendukung statement dari Bapak Ibu. Walaupun penelitiannya kita mungkin hanya sebatas kita anggap sederhana dan kurang bisa mendunia, tapi kalau Bapak Ibu menyandingkan dengan referensi yang kelas dunia, itu juga akan menguatkan atau meningkatkan value dari paper Bapak Ibu. Jadi yang pertama mungkin kita akan gunakan citasi yang berasal dari Scopus. Jadi itu kalau di rumah Scopus ya tidak ada tawar-menawar, harus berasal dari Scopus. Referensi yang Bapak Ibu gunakan harus berasal dari Scopus. Dan yang kedua, misal tips dari kami juga, kalau penulisan itu harus terstruktur dan tidak bolak-balik alurnya. Jadi kalau Bapak Ibu kami ini dalam penulisan artikelnya, buat dulu strukturnya. Strukturnya mengalir ke depan dan membahasnya itu tidak bolak-balik. Seperti itu. Dan jangan terlalu banyak menyampaikan variabel. Itu kalau terlalu kompleks dalam penyampaian referensinya, apa namanya, papernya, itu juga akan tidak ketemu hasilnya. Jadi biasanya akan bulat di situ aja membahas hal yang mungkin hanya
kulitnya saja tanpa membahas secara mendalam dalam satu topik khusus. Seperti itu. Terus kalau yang lain misal seperti itu, kita harus mencocokkan dengan skup dari jurnal. Itu yang tidak bisa ditawar lagi juga. Harus kita perhatikan kecocokan antara jurnal, skup di jurnal dan topik yang Bapak Ibu tulis. Jadi harus sama. Kalau topiknya sudah berbeda, otomatis akan reject. Dan yang terakhir itu adalah Bapak Ibu harus sesuaikan author guideline dari jurnal. Jadi tidak Bapak Ibu harus mengikuti perintah dari jurnal, bagaimana cara penulisannya, bagaimana strukturnya, bagaimana model penulisannya. Itu harus kita sesuaikan secara betul, nggih, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai terlewat. Gitu. Mungkin itu yang bisa kita usahakan ya. Selainnya memang itu menjadi kewenangan dari jurnal dan kita tidak bisa intervensi seperti itu. Iya, iya. Mas, nyuwun sewu. Tadi panjenengan bilang jangan terlalu banyak variabel. Variabel itu maksudnya kalimatnya jangan terlalu bertele-tele gitu ya. Maksudnya kalimatnya yang dimaksud itu ya variabel. Bukan pembahasannya. Misal tadi ya, Oh, pembahasan. untuk Oke, oke. variabel nih, variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6. Biasanya kan banyak nih. Oh. Apalagi kalau Bapak Ibu menyusun dari hasil penelitian yang cukup kompleks, variabelnya sangat banyak, itu nanti juga akan perlu Bapak Ibu membutuhkan ruang yang sangat banyak untuk menuliskan artikelnya sampai detail. Jadi kalau bisa Bapak Ibu langsung saja pembahasannya dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y. Biasanya dalam satu penelitian, hasil penelitian itu kita bisa jadikan sampai 4, 5, atau 6 papernya nantinya. Jadi Bapak Ibu bisa pecah beberapa variabel itu menjadi beberapa artikel gitu. Iya, iya, iya. Terus idealnya itu harus berapa halaman, Mas, untuk manuskripnya? Kalau ideal dalam penulisan nanti rata-rata ya Bu, kita tidak menggunakan halaman tapi terhitung kata, jumlah kata. Nggak, Oh, jumlah Range-nya, kata. data yang ya diolah. Kan betul. Kak, Jumlah dat- kata itu range-nya rata-rata 4.000 sampai 8.000. Range-nya ya, nanti tergantung jurnal juga. Karena setiap jurnal punya aturan yang berbeda-beda. Secara Minimal. umum, Mas gini Mas, tadi kan Mas bilang bisa satu yang variabel yang banyak tadi dipecah dari menjadi ya. 4 artikel ya. Tampilan datanya untuk satu artikel yang satu, yang kedua itu pakai data yang sama ya? Nah, datanya itu nanti menggunakan data yang sama bisa, Pak. Bu. Oke. Kalau misal olah datanya udah ini ya, nanti Ibu bisa ambil secara tertulis itu pecahan dari data tersebut. Tapi Ibu juga bisa mengupload data yang mentah, data keseluruhan nih. Data keseluruhan itu bagaimana? Kita submit bersamaan dengan saat submit ini. Baru nanti setelah menulis satu artikel ini, Ibu submit juga dengan cara yang sama, diiringi dengan satu file, spread file yang berisi tentang dataset penelitian Ibu. Itu. Jadi memang tidak langsung kita ini ya, kita tidak masukkan dalam teksnya ini, tapi bisa kita pecah. Tapi nanti yang preview, yang pembahasan mungkin variabel 1, variabel 2, ataupun variabel satu variabel saja, kita lihat Ya. nih kecocokannya, kita buat diagram sendiri dengan hasil keseluruhan tadi, kita ambilkan, kita comot bagian satu saja tadi, kita masukkan di sini, di teksnya, in text. Tapi nanti saat submit, Ibu iringi dengan upload datasetnya. Itu. Mas, data setnya itu kategorinya apa saja sih Mas yang bisa dimasukkan? Datasetnya ini ya, misal kalau data kuantitatif gitu, menggunakan olah data, misal kayak SPSS ataupun eh, aplikasi statistik yang lain itu bisa nanti sesuaikan dengan konteksnya. Misal dari penelitian Ibu membutuhkan, saya harus mencantumkan uji normalitas. Uji ini harus kita cantumkan. Uji ini harus kita cantumkan karena
dalam penelitian saya itu karakteristik variabelnya tuh begini. Nah, itu tergantung dari penelitian dari Bapak Ibu juga. Jadi kita tidak ada patokan secara khusus, tapi menyesuaikan dengan konteks dari penelitiannya, hasil penelitiannya bagaimana gitu. Jadi nanti dilihat dulu dari konteks hasil penelitian Bapak Ibu, baru nanti dipilah. Oh, saya eh, variabel dari di penelitian ini sudah cukup nih, tidak perlu uji validitas lagi, atau kita tidak perlu menyampaikan uji normalitas, sudah terlihat jelas bagus, nah bisa kita upload saja, gitu. Begitu Ibu Nia. Untuk citasinya Mas itu berapa tahun ke belakang Mas? Publikasinya, Ya, ya. Citasinya Mas. oh citasi, Ya. citasi kita batasi sampai 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir, nanti Bapak Ibu cari yang terbaru lah, karena riset kan terus berkembang dan ilmu juga harus terus berinovasi ya. Nah itu nanti Bapak Ibu carikan yang terbaru. Kalau memang tidak ada, baru nanti kita undur lagi 10 tahun. Tapi itu kalau tidak ada, betul-betul tidak ada ya. Dan Bapak Ibu membutuhkan citasi itu untuk sebagai bahan atau landasan penelitian Bapak Ibu, itu tidak masalah. Izin menyelah, Baik Ibu. Pak Wildan, kami Ya, baru pertama kali ikut ini. Kami kan dari humaniora. Kami iya. mengalami kesulitan untuk mencari referensi karena ini terkait dengan semiotik, language and sign, dan juga tentang religion begitu. Iya. Kami tuliskan judulnya di chat supaya tidak salah ya. Ini baru reka-reka untuk judul dari hasil penelitian. Ya. Ya, saya tuliskan di sini di chat supaya Oh, tidak ini apa namanya tidak miss ya. Balinese Hindu rituals, ritual interpretan. Bentar, sebentar, sebentar. Saya ulang. The interpretan of purification offering. oh ini udah banyak nih. The interpretan of purification offerings in Balinese Hindu ritual of Piodalan Alit, begitu. Oke. Ini Bapak Ibu juga ada yang sudah banyak bertanya di chatroom ya. Nanti kita kita tanggapi satu persatu ya Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya Saya juga langsung ini untuk apa namanya pertanyaan di interpretan of purification offerings in Balinese Hindu ritual of Piodalan Alit. Yang kami alami kesulitan adalah untuk mencari referensi. Kami hanya menemukan semiotik saja, language and sign begitu. Mohon dibantu pencerahan. baik Ibu. Jadi kalau eh, penelitian-penelitian khusus seperti itu tadi, Bapak Ibu jangan menyempitkan referensinya. Jadi kita perlu mencari kata lain, padanan kata dari topiknya Bapak Ibu. Mungkin Ibu bisa tuliskan dulu. Iya. Kira-kira kata kuncinya apa? Kata kuncinya di Word Kata kuncinya kami ada Balinese Hindu ritual, interpretan, Hindu ritual. ya Hindu ritual ya, interpretan, purification offering, dan semiotik. Offering. Ini. Ya, Purification, offering, purification interpretan, offerings terus semiotik. semiotik. Ya, bukan offering, offerings itu apa namanya offerings untuk ritual, bukan offering, offerings. Offering. Ya, pakai S. Offerings Pakai di S. belakang, ya. Offering. Balinese, ini salah tulisannya Balinese Hindu rituals ya. Balinese tuh Balin NESE gini ya, Bu? Ya, Balinese Balinese Hindu, Hindu, ya, rituals ya, koma interpretan
Oke, baik. Purification offering semiotic keywordsnya itu judul tadi kalau judulnya di interpretan Oke, nanti Bu, itu kita bahas ini dulu. ya baik Ibu kan mengalami kesulitan dalam penentuan ataupun menemukan referensi referensi yang tepat. betul Pak. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu dalam penyusunan keyword ini menjadi salah satu faktor penting untuk mempermudah Bapak Ibu dalam penyusunan artikelnya dengan melihat kata kunci yang mudah ataupun secara global sudah digunakan atau secara umum ya kita sebut kita akan lebih mengkerucut lagi pada Scopus yang sudah banyak digunakan di Scopus. Jadi harus Bapak Ibu cari kata kunci di Scopusnya ataupun di artikel-artikel lain. Misal kalau Bapak Ibu tidak punya akses ke Scopus, bisa cari di Google Scholar. Nah, misal tadi ya, Hindu, Balinese, Hindu ritual. Karena Iya, ini hanya ada di Bali iya, dan tidak mungkin tidak banyak, belum banyak artikel yang menuliskan tentang ini, Bu. Jadi betul. nanti sangat wajar bila tidak ketemu artikelnya, referensinya. Atau di sini Bapak Ibu bisa eh, untuk Ibu nanti penelitian apa namanya kata kuncinya ini bisa kita samakan dengan yang ada di pencarian Bapak Ibu. Oke. Balinese Hinduism. Jadi ritualnya memang nanti secara khusus artikel ini menyampaikan tentang ritual, tapi tidak usah kita jadikan satu kata kunci. Berarti Balinese Hindu saja. Balinese Hindu saja. Tapi dengan melihat yang ada di sini kan kemungkinan belum ada yang Scopus ya Pak, mungkin sedikit sekali. Nah, kita lihat ya di sini apakah ada yang sudah Scopus atau belum. Bapak Ibu bisa menggunakan ini apa namanya? Extension ini. Nah, extension ini bisa digunakan sebagai penunjuk mana artikel-artikel yang ada di Google Scholar itu terindeks di Scopus. Ini, Citation Journal Ranking ya, oke. Betul. Nah, Citation ini mengambil dasar dari Simago Journal Ranking. Nah, nantinya dalam Simago Journal Ranking itu akan diperlihatkan. Oke, mohon maaf nih, kayaknya laptop saya malah kurang ya. Saya off cam sebentar ya Bapak Ibu, biar performa laptop saya kembali. Baik, baik. Mohon maaf, saya off cam dulu ya biar lancar. Oke, ini apa namanya? Agak sedikit ngadat laptopnya Bapak Ibu. Kita tunggu dulu. Nah, ini saya. Jadi Bapak Ibu, jangan berkecil hati kalau tidak ada Scopus aksesnya, lisensi Scopus, Bapak Ibu bisa gunakan nih. Sekarang tuh sudah banyak alat yang bisa membantu Bapak Ibu dalam penulisan. Nih, di sini. Ini Q2 dan sudah jelas bahwa dia ada di Scopus. Ini Scopus. Kalau ini enggak ada. Enggak ada. Q1 Scopus, ini bagus. Nah, jadi nanti Ibu cari di ini Bu, untuk menentukan kata kunci yang tepat, Ibu perlu melihat dari berbagai macam pencarian website pencarian referensi ya, dilihat Iya, dan kita akan lebih fleksibel dalam menentukan kata kunci. ya betul Jadi Pak. Terima kasih. kita akan otak-atik kata kuncinya, cari kata padanan kata yang relevan dengan penelitian Bapak Ibu, cari kata yang mungkin secara global sudah digunakan oleh banyak orang, itu nanti kita akan
temukan kata kunci yang paling akurat. Jadi kita harus menyamakan dulu dengan referensi yang sudah muncul di berbagai macam platform. Tentu saja kita lebih mengarah pada Scopus nantinya. Gitu, Ibu. Gitu, Ibu. Ya. Nanti Ibu bisa eh, kombinasikan beberapa mungkin pembahasan, objek pembahasannya jadi kata kunci. Gitu. Jadi Baik. kita otak-atik kata tersebut biar lebih luas nanti jadinya. Gitu. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih. Satu lagi, saya kan baru pertama ikut untuk ekspor dari Scopus ke Mendeley, kita masih alami masalah itu. Ini, Bu. Untuk di Mendeley ini, Iya, betul. untuk memasukkan di sini, nggih. Ya, betul. Nah, kami sarankan Bapak Ibu mencari yang ada PDF-nya ya. Jadi di-download Iya. satu-satu, kumpulkan sampai ada PDF-nya. Kumpulkan di download dulu, Ya, baru di-download, pindah ke Mendeley begitu. baru dipindah ke Mendeley. Oh, Nanti baik. Bapak Ibu, kami sarankan untuk saat Bapak Ibu add ke Mendeley, file PDF-nya itu sudah ditempatkan pada tempat yang tidak akan berubah. Jadi foldernya folder khusus, tidak tidak diubah lagi, tidak dipindah lagi, tidak dihapus. Jadi tempatkan di folder khusus, baru nanti kita add in di sini. Gitu. Jadi kita harus punya folder khusus untuk menempatkan dari downloadan itu, baru pindah ke Mendeley begitu. Betul. Jadi di sini misal Bapak Ibu ditaruh di dokumen seperti ini. Nah, taruhlah di folder khusus di sini. Nah, itu. Nanti Bapak Ibu akan lebih mudah dan Mendeley-nya itu tidak akan rusak PDF-nya. Kalau ini Ya. sudah dipindah filenya, itu tidak bisa kita buka lagi. Jadi nanti filenya akan rusak. Gitu. Ya, satu lagi untuk sitasi dari artikel itu, kan waktu ini dijelaskan ada di sebelah kanan, kita bisa langsung melakukan terjemahan di sana dan juga bisa parafrase. Oh itu, Betul. menggunakan ini Bu. Ini sudah ada di Microsoft Word Bapak Ibu yang di atas versi 2019 ke atas. Itu menggunakan translator ini, Oh, translator, jadi Word-nya harus 2019 ke atas. betul 2019 ke atas. Nanti translator di sini Bapak Ibu, kita bisa melakukan editing di sini, terus kita tinggal insert saja. Nanti kalau akan berubah dan masuk di bagian sini, langsung kita input di sini. Input di teksnya. Ya, kita insert, dia akan merubah di sini sendiri. Itu Iya. akan lebih praktis. Dan hasilnya juga tidak kalah jauh dengan aplikasi-aplikasi translate yang ada, seperti DeepL, Google Translate, dan lain-lain. Itu hampir sama hasilnya. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Ini saya coba bacakan dari chatroom ya. Ada beberapa pertanyaan ini yang belum kita bacakan dari tadi. Ada, saya urutkan dari atas. Ini ada Pak Riawan. Monggo. Saya bidang hukum pernah menuliskan Hasanuddin Law. Proses reviewnya lama. Setelah hampir 2 tahun baru diproses. Tidak bisa memuat, tetapi diberi keterangan bahwa hal itu tidak berkaitan dengan kualitas dari tulisan saya. Maksudnya apa ya? Jadi ini kalau saya, sepenangkapan saya ya Pak, karena nanti ada persepsi yang berbeda juga. Respon ini memberitahukan bahwa jurnal tersebut sudah penuh. Jadi jadwal rilis terbitan artikel mereka itu sudah penuh dan tidak bisa menampung lagi terbitan yang baru seperti punya Pak Riawan. Dan mereka menyatakan bahwa kualitasnya itu tidak berkaitan dengan rejected ini, rejectednya jurnal Hasanuddin of Law ini. Jadi itu hanya
menyampaikan bahwa mereka tidak bisa memuat karena kapasitas penerbitan mereka sudah penuh seperti itu. Tapi memang ini waktu yang sangat lama ya, 2 tahun baru direspon, itu lama sekali tuh, lama sekali dan Bapak Ibu nanti akan lelah menunggu dan sampai lupa ya, mungkin kalau diminta memperbaiki artikel yang sudah 2 tahun disubmit tuh mau revisi juga, waduh, buka-buka lagi nih, harus harus nyari file-file lama ini. Nah itu harus Bapak Ibu nanti coba cari beberapa jurnal yang mungkin responnya cepat, versi sessionnya cepat, itu biar kita tidak di istilahnya tuh digantung dengan harapan-harapan. Misal ini prosesnya 1 tahun, 2 tahun. Nah 2 tahun tuh sangat lama. Paling tidak adalah 1 tahun nanti maksimal. Kita biasanya sarankan untuk Bapak Ibu jangan sampai lebih dari 1 tahun, karena itu udah lupa semua isi dari artikelnya, itu biasanya juga aduh filenya yang mana Mas, ini dah. Mas Wildan, berkaitan dengan yang pernyataan Mas Wildan ini ya, kalau 2 tahun baru ada kabar di reject lagi, kita mau submit ke yang baru, datanya udah lama. Nah ini gimana nih? Ya. Kan buat pusing ini. Ya memang jadinya kita tambah ekstra mikir lagi ya. Misal apalagi kalau di reject, tapi kalau di review kita juga masih ada kesempatan lah. Tapi kalau udah di reject seperti ini, itu kita mau submit lagi, itu juga sangat berat rasanya. Dan tapi kalau secara topik itu tidak masalah, bisa di submit lagi. Tapi nanti Bapak Ibu tinggal dipindahkan saja jurnal tujuannya, pilih tentukan jurnal tujuannya, terus kita tinggal sesuaikan sesuai dengan author guideline-nya. Nah, itu paling ya agak susahnya, beratnya itu di situ. Kita mungkin harus mengulik lagi penelitian yang lampau, sudah 2 tahun nih, sudah 2 tahun, kadang kita terselip dan udah mikir yang lain kan, pasti Bapak Ibu dengan kesibukannya sudah memikirkan hal lain. Jadi Bapak Ibu kami sarankan cari yang mungkin tidak sampai selama ini, selama 2 tahun gitu. Gitu. Mas Jadi Wildan. ya ini di reject Pak Riawan. Jadi nanti pindah ke jurnal lainnya, kita tetap usahakan artikel tersebut biar sampai publish, jangan patah semangat. Jadi Bapak Ibu kalau di reject tidak usah dipikirkan, langsung dibuang lagi, langsung di submit ke tempat yang lain gitu. Mas Baik Wildan. Ibu. Oke. Mas Wildan. Ya Ibu. Iya, ini mau nanya. Kalau seandainya kita sudah submit, terus belum ada respon dari pihak editor, itu apakah kira-kira bisa ditarik lagi? Kemudian kita masukkan ke key berapa begitu? Misalnya kita submitnya di key 2. Kemudian karena udah berapa lama itu nggak direspon, nggak diedit gitu, apakah kita bisa tarik lagi, kemudian kita publish lagi ke tempat lain, ke key 2, ke key 3 atau berikutnya? Apakah bisa begitu, Mas? Bisa, itu sangat memungkinkan dan itu Bapak Ibu harus ini ya, tagih respon oleh mereka. Sampai mana progresnya, sampai mana progresnya, sampai mana progresnya. Biar nanti Bapak Ibu juga mengetahui prosesnya. Kalau misal dalam rentang waktu tertentu Bapak Ibu sudah menganggapnya itu lama, bisa ditarik. Nanti di withdraw, itu bisa langsung kita submit ke tempat yang lain. Jadi sudah sah untuk kita submit ke tempat lain. Gitu. Bisa, Bu. Tidak ada batas minimumnya. Minimum harus nunggu 6 bulan dulu. Nah, tidak ada. Jadi Bapak Iya, Ibu mau 2 bulan tarik, 3 bulan tarik nggak masalah. iya takutnya nanti datanya itu expire, nanti cari lagi data yang baru kan. Jadi Kasih itu Mas juga ya. berkaitan dengan hasil penelitiannya. Nggih. Baik, ini yang kedua ini ada Ibu Iva. Iva, cara memilih jurnal yang tepat untuk artikel kita bisa tahu berapa lama prosesnya, berapa bayar vendor, seperti yang jurnal vendor, kalau bisa ada jurnal vendor lain selain Muahal. Nah, itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa gunakan ya, memang
Journal Finder akan cukup mudah kita gunakan karena itu mengarahkan, kita disarankan jurnal-jurnal yang cocok. Tapi kalau Bapak Ibu kurang sesuai dengan harganya, biasanya Bapak Ibu bisa Simago. Bapak Ibu itu bisa cek di sini ya. Cek di Simago, tapi jurnal kita mencarinya secara manual satu persatu. Tapi nanti Bapak Ibu bisa kategorikan dengan negara di sini. Bagaimana kita mencari jurnal tujuan sesuai ini dan religious ya, religious studies. Coba kita cari religious studies. Di sini Bapak Ibu pilih jurnal dan Bapak Ibu bisa pilih nih regionnya, region yang terkenal murah Afrika misal. Afrika, kita lihat Afrika. Ini ada jurnal HTS. Nah, ini kita cek dulu di Scopus ya Bapak Ibu. Jangan langsung percaya sama Simago. Kalau cari jurnal tujuan harus kita pastikan di Scopus. Kita pastikan di Scopus, copy, scopus.scopus.com. Nih. Jadi harus kita pastikan biar Bapak Ibu terhindar dari jurnal yang sudah discontinue. Karena kalau di Simago itu update-nya per 3 tahun ya. Per 3 tahun baru diupdate lagi statusnya. Jadi kalau yang paling terbaru terupdate itu ada di Scopus. Oh, maaf, ini pakai ISSN. Ini bisa kita gunakan untuk mencari. Walaupun akun Bapak Ibu Scopus gratis ya, bisa ini. Kita gunakan mencari sources. Nih. Kita lihat source detailnya. Ini kita pastikan ya, source detailnya aman sampai 2024. Sampai 2024 masih aman, SDN-nya oke, dan semua oke. Kemudian di sini kita lihat, Bapak Ibu, ini ya, kita tidak bisa menjudge suatu jurnal itu predator secara langsung. Tapi kita bisa melihat potensinya. Potensi jurnal tersebut predator atau tidak. Karena keputusan predator ataupun diskon, karena istilah predator itu disebutkan atau disematkan oleh beberapa orang ya. Jadi bukan lembaga khusus yang memberikan itu, tapi hanya segelintir orang ataupun akademisi yang melakukan ini, berkecimpung di dunia Scopus, itu memberikan istilah predator. Karena mereka jurnal-jurnal yang tidak memikirkan, hanya memikirkan kepentingan sekelompoknya saja. Jadi mereka tidak mementingkan bagaimana keilmuan yang diterapkan di sini. Jadi hanya mencari keuntungan pribadi. Gitu. Nah, salah satu caranya untuk bisa mengidentifikasi, melihat potensi dari jurnal tersebut, apakah punya potensi predator atau tidak, kita lihat dari jumlah terbitannya. Jumlah dokumen yang diterbitkan setiap tahun itu haruslah stabil, Bapak Ibu. Jangan ada kenaikan yang sangat tinggi, cukup signifikan, sampai ribuan, misal dari puluhan langsung ke ribuan, melejit sangat tinggi. Itu bisa kita lihat potensi bahwa ada terindikasi bahwa jurnal tersebut potensial predator. Itu. Jadi carilah jurnal yang stabil. Ini, terbitannya cukup stabil, kenaikan sedikit ataupun penurunan itu cukup wajar ya. Nah, ini ada 2000 terus 200 ke 300. Dan Bapak Ibu nanti ini ada pengecualian di tahun 2020 dan 2021. 2020 dan 2021 itu banyak artikel-artikel, sangat banyak sekali artikel masuk di Scopus karena mengingat fenomena pandemi COVID-19 yang secara global dan masif itu banyak tulisan dan kita harus gerak cepat ya. Jadi inovasi-inovasi sedikit pun itu langsung dimasukkan ke Scopus. Masukkan ke Scopus dan dilihat oke. Banyak yang menerbitkan jurnal artikel sangat banyak masuk di tahun-tahun ini. Ini menjadi pengecualian saat Bapak Ibu melihat pola ini ya, penerbitan jurnal gitu. Jadi nanti
kita lihat antar tahunnya, apakah dia ada kenaikan yang cukup signifikan atau tidak. Kalau tidak, berarti jurnal tersebut kita asumsikan bahwa jurnal tersebut bagus untuk kita gunakan. Dan selain Bapak Ibu melihat dari Scopus Content Coverage, bisa dilihat dari side score. Side score dari jurnal yang bagus itu biasanya akan terus bertumbuh. Karena dia terhitung dari jumlah citasi yang diterima per dokumen di jurnal tersebut. Jadi dengan dengan banyaknya atau meningkatnya jumlah dokumen yang diterima atau diterbitkan jurnal tersebut, seharusnya citasi yang diterima juga akan semakin meningkat. Nah, itu pemikirannya dan itu harus berbanding lurus ya. Jadi nanti Bapak Ibu lihat di set score, setiap tahun usahakan terus bertumbuh. Ada kenaikan, tidak ada penurunan secara signifikan. Kalau masih sama, setiap tahunnya dia tidak ada kenaikan ataupun 1,2, di sini juga 1,2 itu wajar. Tapi harusnya tidak ada penurunan. Gitu. Jadi kalau ada penurunan, bisa diartikan bahwa jurnal tersebut tidak memberikan artikel ataupun artikel yang diterbitkan kurang mempunyai impact atau dampak gitu. Itu salah satu tip and trick untuk memilih. Dan yang terakhir, ini sangat banyak sekali muncul akhir-akhir ini Bapak Ibu, yaitu adalah jurnal cloning. Jurnal cloning itu juga sama seperti jurnal predator. Dia bukan sama sih, tapi merugikannya juga sama. Dia juga merugikan penulis karena mereka menduplikasi tampilan dari jurnal tertentu dan Bapak Ibu nanti diarahkan untuk ya submitnya biasa sama, prosesnya disamakan, ada proses review sampai ada proses penerbitan, tapi nanti artikel dari Bapak Ibu setelah terbit itu tidak akan terindeks ke Scopus gitu. Jadi harus hati-hati terhadap jurnal cloning. Sekarang juga banyak yang memberikan call paper di email Bapak Ibu. Email Bapak Ibu dikirimkan email call paper sekian, prosesnya cepat tanpa ada revisi dan lain. Nah, itu malah sangat berbahaya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati dengan modus-modus penipuan yang ada di jurnal. Itu harus hati-hati. Kita nanti tentukan itu websitenya yang resmi itu ada di Scopus dan di Simago. Selain dari itu, Bapak Ibu harus waspada, harus hati-hati. Gitu. Dan selanjutnya ini tadi kita akan melihat bagaimana bisa melihat berapa lama prosesnya. Itu bisa kita tentukan dari artikel yang sudah diterbitkan nih, Bapak Ibu. Artikel yang sudah diterbitkan, kita lihat berapa kali dalam 1 tahun jurnal ini menerbitkan artikelnya. Karena isunya terbit itu biasanya ada 4, ada 10, ada 12, tergantung dari jurnal tersebut. Ini mah, bentar, chapter ya. Bukan chapter. Buku isi original research. Oh ini dia, kita lihat dari ininya saja, dokumen yang sudah diterbitkan terakhir, gitu. Nanti di artikel yang sudah terbit biasanya akan muncul historinya dari tenggat waktu kapan dia masuk, revisinya kapan, dan diterbitkan kapan. Itu biasanya akan melihat di bagian sini, Bapak Ibu. Ini submitnya September, publish di bulan Desember. Ini cukup cepat, 3 bulan ya. September, November, September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lah, 4 bulan. 4 bulan sampai terbit. Cepat sekali nih, Bapak Ibu. 4 bulan sampai terbit. Ini menjadi estimasi waktu ya, kalau Bapak Ibu, kurun waktu saya pengen lulus
semester depan. Berarti oh cukuplah 4 bulan ini. 4 bulan kalau bisa diterima bisa langsung lolos seperti itu. Ini nanti dicek di sini ya Bapak Ibu untuk melihat tenggat waktunya. Dan nanti kalau biaya Bapak Ibu cari di autor, di bagian autor. Bentar nih baru muncul nih. Nih ya, receive-nya itu September, accepted Oktober. Oktober udah diterima, terbitnya di bulan Desember. Cepat nih Bapak Ibu, berapa 3 bulan ya? Nanti bisa lihat di sini untuk melihat estimasi waktunya. Terus kita lihat fee-nya berapa pembayarannya. Pembayarannya ini kita lihat di author guideline, selanjutnya ada di ini. Oh, ini ya. Article processing charge. Nah, processing charge ini APC-nya ya, biaya APC-nya itu 1.738 ZAR. Belum termasuk pajak. Berapa rupiah nih? Duh, kebalik. Ini berarti 14 juta. Oh, bukan. 1.490.000. Jadi ini lumayan bagus nih Bu, Bapak Ibu. Ini Q1 yang religious studies tadi, Q1 bayarnya cuma 1.500.000. Ya Ya, tambah ini pajak lah 2 bagus ini. jutaan. 2 jutaan. Dan terbitannya juga stabil, Bapak Ibu cukup bagus nih. Stabil, jurnalnya bagus dan murah. Dan murah, prosesnya cepat lagi. Nah, itu udah paket lengkap nih. Murah, bagus. Bentar, bisa diklik judul jurnalnya lagi sekali. Yang mana, Bu? Nah, ini dia, betul. Oh, ini. Nih, Bapak Ibu yang mungkin di bidang religious studies bisa menjadi alternatif nih. Jurnalnya Iya. bagus. Bagus, murah, cepat. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat di bagian ini ya, auto guideline. Nanti di sini akan muncul semua. Bagaimana cara penulisannya nanti akan muncul semua di sini. Gitu. Copy link jurnalnya dong, Mas. Oke, baik Bu. Saya share ke sini aja ya, Iya, ke di chat. Terima kasih. chatroom ya. Share di Baik, chat terima room, kasih. Pak. Ya, nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Dinar, ini saya Dinar dari Jember bertanya apa? Status jurnal interaktif mobile. Nah, kita lihat ya, jurnal ini bagaimana statusnya. Kita lihat dari Scopus, Bapak Ibu. Kita cari di source. Name, paste. Nah, ini jurnal internasional. Masih terindeks Ibu Budinar sampai tahun 2024. Dan kita lihat, dan ini cukup bagus ya, bagus juga. Stabil ini, dari tahun ke tahun 200 rata-rata, bagus. Terus ini set score, tidak ada kenaikan ataupun penurunan yang signifikan. Penurunannya sedikit lah, 0,1, nggak masalah. Tapi kita lihat dari tahun ke tahun, nah ini naik ya, cukup bagus. Dia naik di tahun 2022 ke 2023, naik 2021 juga naik. Nah ini cukup bagus. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini, Bu Dinar. Jurnalnya cukup bagus dan bisa kita gunakan. Gitu.
Bisa bertanya, Pak. Saya Dinar, Pak, yang lagi. Baik, Pak. Eh, Bidang saya kan pendidikan fisika, Pak ya. Kan Bentar jurnalnya ya, maaf. tidak berbunyi pendidikan fisika atau pendidikan IPA gitu, tapi jurnalnya itu mobile teknologis ya. Saya mau buat artikel tentang mobile teknologis dalam pendidikan fisika gitu. Tuan saya mungkin bisa jawab, kalau misalnya untuk kebutuhan kenaikan Japung itu bisa nggak, Pak? Nama jurnalnya itu nggak sama dengan bidang yang saya geluti. Nah, ini saya tidak bisa menjawab ya, Bapak. Nanti coba cross check dengan pihak terkait karena ada ini ya, apa namanya? eh ada faktor-faktor khusus, misal harus ini diterima, ini tidak. Tapi kalau melihat biasanya dari pengalaman kami itu dilihat dari sini, Bapak, apa namanya? Subjek area. Ini jurnalnya tadi ya. Jurnalnya tadi, terus subjek areanya kita lihat nih. Subjek areanya di bidang komputer, communication, computer science, e-learning. E-learning ada subjek area sendiri sekarang tuh. Dari e-learning pembelajaran masuk. Kalau misal nanti di cross check kembali terlebih dahulu ke pihak institusi Bapak, kalau seperti ini tuh bagaimana? Bisa diterima atau tidak? Biar tidak salah langkah, Pak. Gitu. Oh, jadi harus ditanyakan dulu, Pak ya. Iya, Ke menurut saya seperti itu. Biar sama-sama enak Bapak jalan juga juga oke, dan nanti tidak khawatir kalau apa namanya tidak jadi digunakan, tidak bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan kan Bapak jadi repot dan sia-sia nantinya. Baik, Pak. Baik. Makasih, makasih. Jadi kalau saya tidak bisa memastikan juga karena harus pihak yang menilai, menilai itu sebagai gabung apakah berfungsi atau tidak gitu. Oke, ini ada Bunia bertanya, tolong praktekkan cara match citation. Cara match citation itu cukup mudah, Bapak Ibu. Nanti di sini Bapak Ibu sudah ada kata-katanya, teksnya. Terus kita coba insertkan ya. Ini hanya contoh bagian sini biar cepat. Kita bisa citasi. Nih, satu persatu seperti ini, misal Bapak Ibu tambahkan. Saya ganti dulu. Oke, maaf, pencet. Bentar. Nah, ini satu ya. Terus tambah lagi. Misal Bapak Ibu ada ketemu lagi yang cocok. Cocok lagi, citasikan lagi. Ini. Ada 2 sampai 3 misal kayak gitu ya. Ada 3 citasi. Bapak Ibu tidak boleh ngedit di sini, dihapus ininya, ditambahkan tidak boleh. Tapi harus kita gabungkan secara digital. Caranya kita blok sini, kita blok, kemudian kita merge citation. Dia akan mengolah format secara tergabung. Nih. Tiga-tiganya akan tergabung di sini. Dengan ada tanda titik koma, Bapak Ibu. Kalau diubah stylenya juga dia akan mengikuti. Munculkan merge citation-nya Di gimana, blok Mas? citasinya. Kalau nggak di blok nggak muncul, nggak berubah tadi. Eh, Harus ini apa menu merge citation-nya kok di saya nggak muncul ya? merge citation ini ya. Iya.
Ini ada di sini Bu, ada Mendeley-nya punya Ibu. Ada. Nah, nanti harus diblok dulu citasinya. Harus diblok dulu baru nanti akan muncul merge. Itu. Jadi harus kita blok dulu citasinya. Secara otomatis itu muncul ya Mas ya, merge citation-nya itu. Iya, harusnya secara otomatis akan berganti. Otomatis nanti Bu. Tapi satu-satu dulu ya, dimasukkan dulu. Iya, kita masukkan satu-satu. Baru nanti di merge. Di merge, betul. Oke. Jadi harus lebih dari satu juga. Harus Iya. ada citasi lebih dari satu baru merge-nya akan muncul. Oh iya, soalnya selama ini kita pakai edit manual aja Mas. Iya, itu sangat melelahkan nanti Bu. Benar, Energi itulah Ibu malesnya terkuras untuk editing waktu. Iya. citasi. Apalagi sampai 4 citasi ya, di edit-edit satu-satu. Iya. Nanti Bapak Ibu sudah tidak usah kerja keras lagi. Iya, iya. Biar ini alatnya yang bekerja. Pak Wildan, Pak Wildan, Ya, Bapak? kalau match antara paper dengan buku yang ada halamannya bagaimana, Pak? Bisa kita Oh, gabungan. itu nanti akan di ini Pak. Dia akan menyesuaikan ini. Misal Apakah ini ya, tetap muncul halamannya, Pak? Bisa ada halaman. muncul halamannya di sini. P berapa gitu. Ya, Jadi nanti formatnya akan seperti itu. bisa beri contoh, Pak, karena saya setelah di match itu kok halamannya hilang gitu loh. Yang buku ya, Oh, buku coba dengan ya. paper misalnya. Saya tuh buku sedikit banget ya citasinya. Saya coba add sini ya, add entry manually. Buku. Contoh. Itu aja, Pak. Ya, nah, itu ada halamannya, Pak. 1 sampai 300. Ya. Sip. Ini ya, harusnya ini muncul. Oke, sebentar. Proses. Ini contoh buku yang ingin kita tuh, ingin kita citasi. Oke. Kalau tidak salah, halamannya hilang, Pak. Kalau tidak salah nih. Ya, baik Pak. Coba saya ini ya, saya praktekkan ya. Ya, Siapa tahu ya, ya. malah ada kendala seperti itu juga. Nanti kita cari tahu bagaimana solusi dalam mengatasi permasalahannya. Ini ya, ini buku. Tuh, kok Daniel beda. Udah, harusnya Pratama. Halamannya belum ada. Bentar. Nah, ini harus kita editing dulu, Pak. Biar dia muncul halamannya, page-nya. Betul, betul, betul. Edit. Ya. Terus page mungkin 78 sampai 45. Balik. 80. Ya, oke, ya. Ini. Ya, muncul. Oke, sudah oke. Terus coba kita merger. Ya. Oh iya, berarti hilang nih Pak di sel ini nih. Kayaknya atau kalau di merger tuh nggak bisa masuk lagi dia. Nggak muncul, nggak muncul ininya. Nggak muncul apa namanya halamannya. Jadi nanti kalau bisa jangan digabungkan Pak. Antara buku Ya, dengan paper, Pak ya? ya antara buku dan citasi paper. Betul. Itu boleh, Pak. Biar enggak.
Karena sistem sih Pak, memang ini karena mereka eh, fokusnya ke satu tipe saja. Kan kadang gitu Pak, dari referensi kadang ada di buku juga ada di paper gitu. Ya, oke. Nanti seperti itu Pak. Coba dipisahkan dulu antara sitasi yang anu. Kalau nggak jangan digabung lah. Kita ganti di kalimat lain. Gitu. Oke. Mas, Mas Sudan mau nanya satu pertanyaan lagi, Mas mau nanya. Ini kan tadi saya udah dari kemarin saya udah install refresh Mendeley ya. Cuman kok nggak bisa muncul di Word saya. Coba dong Mas diajarin gimana caranya ya. Bisa Apa Bu? dimunculin ke. Mohon maaf. Kedengaran nggak suara Gema saya? suaranya? Kedengaran nggak? Bagaimana suaranya Gema Bu? Suara saya kedengaran Mas? Kurang jelas. Gema kayak gitu Bu. Sekarang dengar jelas nggak? Sudah lumayan. Jadi gini Mas mau nanya, gimana caranya Mendeley itu muncul di Word? Bisa tolong diajarin Mas? Mendeley muncul. Di Word, di Microsoft Word, di Word. Oh, di Word-nya ini. Ah iya iya. Soalnya Ini. di saya nggak ada. Caranya? Hah? Ini tinggal diinstal aja Bu di sini. Ibu buka Mendeley Desktop ya. Ini kita Mendeley Desktop yang kita gunakan. Nanti Ibu masuk ke sini, Tools, terus install MS Word plugin. Oh iya 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 iya. Terus Y. setelah Uninstall, nggak uninstall. Kalau uninstall punya saya kan sudah terinstall. Nanti di uninstall. Kalau nah, Bapak Ibu yang belum pernah install, tulisannya install gitu. itu udah otomatis muncul ya Mas? Ya, otomatis Bu. Iya. Gitu. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf terkait dengan waktu ini sudah sampai ke penghujung acara, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu mungkin mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum sempat terjawab di sini ya. Nanti Bapak Ibu bisa ikuti kembali sharing session selanjutnya ataupun Bapak Ibu bisa ikuti produk-produk dari kami nanti yang akan dijelaskan oleh Mbak Angel. Dan selanjutnya saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya atau penyampaian yang kurang sesuai dengan materi ataupun Bapak Ibu kurang berkenan di hati. Dan Bapak Ibu semoga apa yang kita diskusikan bersama ini menjadi sebuah manfaat dan Bapak Ibu semakin semangat untuk menuliskan paper gitu. Terima kasih Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Angel. Terima kasih. Makasih Mas Wildan. Sama-sama Ibu. Terima kasih, Mas. Terima kasih banyak Mas Wildan atas sharingnya dan arahannya. Makasih Mas Hildan. Makasih ya Mas Wildan. Mbak Angel, kita berapa kali ini kalau untuk Zoom seperti ini? Kalau untuk sharing session biasanya selalu ada di setiap hari Kamis, Ibu. Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan minggu ini pertanyaan Bapak Ibu sekalian belum ada yang terjawab, nanti bisa kita lanjut di minggu depan. Malam itu ada lagi Mbak ya? Nah, kalau untuk nanti malam itu kita ada webinar utama. Tapi sebelum itu saya mau ucapin terima kasih banyak ya buat Mas Wildan karena juga Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam sharing session hari ini. Mohon maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa berdiskusi lebih lama lagi. Tapi untuk sharing session ini seperti hari ini itu kita selalu adakan di setiap hari Kamis pukul 15.30 waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu.
Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin papernya cepat lolos Scopus, wajib mengikuti program lanjutan dari Rumah Scopus. Itu ada dua pilihan program lanjutan. Yang pertama itu ada pendampingan offline. Pendampingan offline itu saya jelaskan secara singkat aja ya. Pendampingan offline berlangsung selama 3 hari dan didampingi secara intensif oleh Pak Jo dan tim Rumah Scopus dengan target minimal bisa submit 1 paper ke Scopus. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapatkan fasilitas akun Scopus berlisensi, e-materi, cek plagiasi, sertifikat, penginapan khusus di Jogja, dan konsumsi selama 3 hari serta fasilitas lainnya yang ada di Basecamp Rumah Scopus. Dengan hanya membawa hasil riset dan laptop, dalam 3 hari Bapak Ibu akan kami dampingi untuk membuat minimal 1 paper dan langsung bisa submit ke Scopus. Selanjutnya, untuk Bapak Ibu yang mengikuti kelas camp, itu biasanya memang akan kami dampingi selama 1 tahun ke depan secara online maupun lewat WhatsApp dan Zoom di tiap minggunya. Kalau untuk jadwal terdekat camp itu kelas offline ada di besok pagi ya Ibu. Juga untuk pendampingan offline itu biayanya dikenakan investasi sebesar 4 juta rupiah. Spesial untuk camp di Jogja sudah termasuk penginapan selama 3 hari. Setiap campnya kami batasi hanya 20 peserta saja dengan harapan supaya pendampingan bisa lebih optimal dan target 3 hari submit 1 paper bisa tercapai. Jika Bapak Ibu yang ingin papernya jadi dalam 3 hari, Bapak Ibu wajib ikut camp Rumah Scopus. Mbak Angel, Ya, hasil penelitian yang harus dibawa itu apa saja, Mbak Angel? Penelitiannya tuh sebenarnya kalau untuk penelitiannya kalau misalkan Bapak Ibu belum punya artikel atau penelitian, tapi minimal Bapak Ibu udah punya kesimpulan dari artikel yang mau dibuat, dari paper yang mau dibuat. Apa? Mbak Angel, Ya, saya. Mbak Angel. Saya, Ibu. Oh, ini saya kan baru pemula, baru mau bikin paper, belum bikin paper gitu. Jadi saya pengen tahu aja bagaimana caranya, makanya ikut Scopus. Terus kalau seandainya nanti ini masih ada nggak gitu, nggak harus sekarang, nanti masih ada kan gitu. Oh, jadi Ibu belum bikin paper ya, cuma baru Belum. mau. Biasanya sih kita selalu ada jadwalnya Ibu. Cuma misalkan kalau Ibu bulan Januari ini belum bisa, nanti Februari itu biasanya juga akan ada kelas lagi. Tapi untuk jadwalnya itu biasanya menyusul di tiap akhir bulan. Gitu Ibu. Oh, berarti nanti informasinya tetap ada ya di Ada. komunitas ya, Mbak? Ada, pasti selalu ada. Pasti kita selalu update. Sama-sama. Angel boleh minta nomornya? Oh iya. Nomor customer service ya? Nanti saya share ya Ibu di chat. Di grup aja Mbak Angel ya. Oke. Termasuk rekaman ini tadi ya. Boleh? Iya. Kalau rekaman biasanya kita share-nya 1 kali 24 jam ya Ibu. Di WA grup ya? Iya betul. Oke. Maaf Mbak Angel, saya tidak ada di grup, jadi saya boleh minta nomor Mbak Angel. Ya bisa Ibu, nanti saya share nomor customer service kita ya. Mbak mau nanya Mbak, apakah dijamin kalau kita ikut campnya ini jurnal paper kita udah bisa masuk Q1, Q2? Apakah dijamin Mbak? Kan lumayan tuh biayanya 4 juta. Sejauh ini sih udah banyak yang berhasil ya Ibu lolos ke Scopus. Papernya terindeksi Scopus dengan mengikuti kelas
kelas online maupun offline. Tapi pendampingannya cuma setahun ya, Mbak? Iya, kalau pendampingannya cuma setahun, tapi kan targetnya itu bisa apa namanya, bisa berhasil lolos dalam waktu 6 bulan aja, bahkan kurang sih untuk yang kelas camp. Oke. Kalau untuk kelas online-nya, Nah, ini lanjut saya jelasin lagi ya Ibu untuk kelas online-nya. Buat Bapak Ibu yang terkendala jarak dan waktu buat datang ke Jogja, tapi Bapak Ibu ingin menyelesaikan paper pada bulan ini, Bapak Ibu bisa juga mengikuti program kami yang kedua, yaitu pendampingan secara online. Program kelas online berlangsung selama 8 kali pertemuan dan akan didampingi secara intensif dengan target minimal bisa submit 1 paper di pertemuan ke-9. Dalam kelas online ini akan diajarkan metode cerdik sama seperti di camp, namun kami sampaikannya secara online. Dari menetapkan judul hingga mencari referensi terbaik selain melalui scopus.com. Sampai dengan persiapan submit paper. Selain webinar sebanyak 8 kali, Bapak Ibu juga akan mendapatkan 13 video materi dari Rumah Scopus. Juga semua video itu dapat Bapak Ibu akses selamanya dan ditonton berulang-ulang, jadi bisa dipelajari selama tanpa batasan waktu. Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan semua video dan webinar dalam kelas online. Untuk kelas online batch 116 ini akan kami mulai pada tanggal 14 Januari. Saya share ya. Loh, biayanya berapa? Untuk biaya investasinya itu sebesar harga normalnya itu kan harga 1 juta. normalnya itu 1.875.000. Tapi kita lagi ada promo Ibu. Kalau Ibu daftar lewat website rumahskopus.com itu nanti tinggal masukin kode kupon new member, nanti diskonnya jadi 750.000. Sorry, maksudnya total biaya investasinya jadi sebesar 750.000. Kalau mau, coba ya, saya. pendampingannya berapa lama, Mbak, kalau online? Kalau online selama kelas berlangsung aja, Ibu. Oh, jadi nggak nyampe setahun ya, Mbak? Enggak. Kalau yang sampai setahun pendampingan itu khusus kelas camp. Terus Mbak, apa tingkat kesuksesannya kalau ikut kelas online itu apakah sama juga dengan kita ikut kelas online? Apakah kita juga bisa sukses untuk masuk jurnal internasional Q1, Q2? Kalau untuk tingkat kesuksesannya sih sebenarnya tuh sama aja ya Ibu. Cuma kan caranya aja lebih beda ya. Tergantung, ada orang mungkin yang kalau didampingi secara online kurang bisa fokus, tapi ada juga kan orang yang memang karena keterbatasan waktu jadinya pilih yang kelas online. Tapi kalau untuk kesuksesannya sama kok Ibu. Ini lebih banyak berhasil gimana, Mbak? Pak Teman-teman Angel, kalau kita di sini sudah jadi member, udah langsung aja. Gak usah daftar-daftar melalui apa itu tadi. Oh, website ya Ibu. Iya. Iya. Ini untuk Bapak Ibu yang belum ini sih, belum pernah daftar. Baik, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Angel, maaf masuk, izin masuk. Iya. Kalau misalnya saya kebetulan ini kan orang Jogja gitu ya. Oh iya Ibu. Ya, itu gimana ya biayanya ya Mbak kalau misalnya mau offline?
Waduh. Kalau mau offline, Ibu bisa daftar sekarang karena besok kelasnya kita mulai dari jam 8 pagi, Ibu. Alamatnya ada di Turi. Nanti di sana itu akan didampingi selama 3 hari berturut-turut, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Biayanya apakah sama kalau saya tidak menginap gitu ya? Biayanya tetap sama, Ibu. Oh gitu ya. Iya. Kebetulan sih memang belum siap paper sih, cuman kalau misalnya next time gitu ya, Iya. bulan gitu kan, sudah tahu ancarannya gitu. Ya, 4 juta ya berarti ya Mbak ya, masih Iya tetap. betul, Ibu. Masih Oh, sama. menginap juga segitu ya? Kenapa? Maaf. Kalau menginap juga segitu. Ya, menginap tidak menginap biayanya sama. Oh, oke. Ya, baik-baik. Terima kasih Mbak info-infonya. Sama-sama, Ibu. Angel, Mbak Angel mau nanya, Iya, saya, Bu. itu enggak juga ada diskon nggak Mbak kalau yang offline? Kan Untuk yang sebentar, Ibu. Untuk yang kelas camp ya, kelas offline. Ya, offline. Apa bisa dikasih diskon ya Mbak? Kebetulan kelas offline itu emang udah kita kasih diskon jadi 4 juta, Ibu. Oh, alah, lumayan ya. Iya. Tapi kalau emang Ibu bisa ikut kelas online juga kan? Tapi emang lebih bagus kelas offline Ya, sih, di Mbak. sana di Karena Kubu. Mana bisa mobil pickup? Karena lebih ini ya, lebih pendampingannya lebih intens. lebih intens, betul. Ada kendala cepat dibantuin ya enggak? Iya, betul. Itu sih, Ibu. Sayang juga ya nggak ada diskon ya. Saat ini belum ada, Ibu. Oke, oke. Kasih deh Mbak ya. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan? Kak Angel, mau nanya lagi Kak Angel. Hmm? Kak Angel, saya kan tadi sudah bilang saya kan baru pemula, baru mau bikin paper. Tadi Iya. katanya didampingi untuk mencari judul juga ya, Kak. Ya, Bisa gitu. betul. Mm-mm. Judul yang cocok untuk ini kita ya, Kak. Ya, judul yang eye catching untuk paper Ibu nantinya. Oh, gitu. Ya. Oh, iya. Terus yang nanya lagi Kak, yang di Jogja itu berarti kita 3 hari di Jogja gitu Betul, Ibu. pendampingannya. 3 hari. Terus setelah itu kita didampingi setahun. Setahun Iya. itu berarti kita nggak ini online. Iya, betul. Bisa melalui WhatsApp, juga bisa melalui Zoom biasanya, Ibu. Iya, soalnya saya jauh Kak, makanya mikir-mikir mau ke sana. Oh iya, Ibu dari mana kalau boleh tahu? Sumatera Barat Kak, Padang. Wah, jauh banget Padang ya. Iya, makanya tadi nanya. Iya, berarti 4 juta itu penginapan sama hotelnya aja ya kan Kak? 4 juta itu sebenarnya, iya betul. Biaya biaya kelas, penginapan, juga konsumsi ya, Ibu. Konsumsinya ya Kak. Oh, tiket pesawat dan lain-lainnya belum Iya, kita yang ditanggung. nanggung. Betul. Iya. Iya, makasih ya Kak. Sama-sama, Ibu. Iya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tadi luarnya baju apa? Kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka saya tutup webinar kali ini ya, Bapak Ibu sekalian. Em, Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup webinar sore ini sampai di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan sharing session dan stay sampai akhir. Saya Angelin sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata dan sikap Mbak berkenan. Angel, Mbak Angel, Saya Ibu.
Mbak Angel. Ya, Ya, boleh. Saya mau yang online. Gimana tadi untuk bayarnya, Mbak? oh untuk yang Yang online bisa online. langsung lewat alamat website kami atau menghubungi ini Ibu nomor customer service Boleh kami. dikirim ke grup nggak, Bu? Boleh dikirim Boleh, ke WA nggak? Ke grup WA. boleh. Nanti bentar kita ini kan Iya, kita nanti saya share di grup WhatsApp juga ya Ibu. mungkin ke Jawa. Untuk halo. Ya, kalau gitu terima kasih buat Bapak Ibu yang udah Iya. Oke, menghadiri saya webinar sore ini. Untuk nanti ya. informasi selanjutnya akan kami share di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Saya Angel sebagai moderator memohon maaf atas kata dan sikap yang kurang Materi berkenan. Mbak. Gimana Ibu? Ya, baik kalau begitu selamat sore sampai jumpa di webinar selanjutnya. Webinar saya tutup. Salam Q1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anja. Sama-sama Bapak. Terima kasih Mbak Angel. Sama Ibu.